Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun. Ya pun. Halo semuanya. Nah, di sini kami akan menjelaskan tugas dari PDRPA kami. Tapi sebelum itu, ada baiknya perkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari saya. Perkenalkan, nama saya Edward Daniel Sidoro dengan ujung NIM 007. Perkenalkan, nama saya Juliana Flores Tinjak dengan ujung NIM 042. Saya Angelina Kalumantuan dengan ujung NIM 004. Saya Kezia Siahaan dengan ujung NIM 08. Nah, setelah perkenalan, kami akan menjelaskan tugas dari kami dan semoga teman-teman sekalian menikmati dan juga dapat memahami pelajarannya. Terima kasih. Ditolong guys. Halo semuanya. Jadi ini adalah proses pembuatan gulanya. Nah, kemudian yang ditanyain di soal pertama itu adalah air yang diuapkan oleh evaporator dan kristalisator. Nah, di sini di kristalisasinya kan ada proses P3 yaitu 40% gula. Kita tulis di sini P3 sama dengan 40% gula atau sama dengan 0,40. Nah, kemudian kan di sini diketahui gulanya itu 1 tonnya per hari. Kemudian 0,40 P3 sama dengan 1. P3 sama dengan 1 dibagi 0,40 berarti P3 sama dengan 2,5 ton per hari. Sekarang kita kan mencari air dalam P3-nya. Air dalam P3 kan belum diketahui. Tapi kita bisa buat dari sini 100 dikurang 40% yang tadi gulanya, berarti kan sisa sama dengan 60%. Nah, kita tulis di sini 0,60 dikali dengan P3-nya yaitu di 2,5, maka didapat 1,5 ton per hari. Kemudian di evaporator itu tuh kita ambil gula dari P2 dan P3 yang ini. Ini gula di P2 dan ini gula di P3. Nah, kita masukin 0,15 P2 sama dengan 0,40 P3. Kan 0,40 nya sudah kita ubah ya, tadi P3 nya itu didapat menjadi 2,5. Kita kalikan dengan gulanya yang sebanyak 0,40 itu sama dengan 1. Nah, 0,15 P2 sama dengan 1. P2 sama dengan 1 dibagi 0,15 sama dengan 6,667 ton per hari. Nah, sekarang kita menghitung air yang masuk ke dalam evaporator. Air itu sama dengan 0,85 di bagian P2 ini, 85% sama dengan 0,85 dikali dengan air yang ada di P2 tadi 6,667. Hasilnya adalah 5,667 ton per hari. Sekarang kita menghitung total air yang diuapkan, yaitu 5,667 dikali dengan 1,5 yaitu air yang ada di sini di P3 tadi, didapat hasilnya 4,1667 ton per hari. Kemudian penjelasan dari soal bagian A sekarang akan dilanjut dengan teman saya L. Baik, kita lanjut ke soal yang B. Ditanya fraksi berat komponen-komponen dalam X. Maka hal yang pertama kita lakukan adalah mencari neraca massa gula di penyaringan. Di penyaringan ini yang mana tuh di P1 ada 0,13 gula, di P2 0,15 gula. Jadi langsung kita masukin saja 0,13 P1 sama dengan 0,15 P2. 0,13 P1 sama dengan 0,15 P2 kan tadi udah dapet tuh 6,667, tinggal masukin aja. Berarti 0,13 P1 sama dengan 0,15 kali 6,667 itu sama dengan 1. Maka P1 sama dengan 1 per 0,13, maka dapat P1 sama dengan 7,6923 ton per hari. Kemudian setelah kita dapat P1, maka kita bisa mencari padatan di P1. Padatan di P1 berarti padatan di P1 sama dengan 0,14 dikali P1 7,6923 sama dengan 1,0769 ton. Kemudian setelah kita dapat, kita masukin 0,15 S ini 0,95% padatan S sama dengan 1,0769, maka S sama dengan 1,0769 dibagi 0,95, hasilnya 1,1336, yang dimana itu mengandung 95% padatan, 5% air. Terima kasih. Dan untuk soal fraksi berat komponen dalam S, untuk soal selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Juliana.
Oke, jadi di sini saya akan membahas soal yang nomor 3, yaitu laju bagase yang dihasilkan. Jadi yang pertama itu penggilingan atau massa gula menentukan F. Jadi yang pertama itu gula total berasal dari F sama dengan 0,20. Jadi dari mana sih kita dapatkan 0,20 itu? Jadi 0,20 itu kita dapatkan dari F1 yaitu 20% gula. Selanjutnya F sama dengan 0,1. 0,1 itu dari mana sih kita dapatkan? Jadi 0,1 itu kita dapatkan dari kristalisasi 1 ton per hari. Jadi setelah itu 0,1 dibagi dengan 0,20 maka dihasilkan 5,0 ton per hari. Selanjutnya kita ke padatan masuk. Padatan in-nya itu sama dengan 0,55. 0,55 ini didapatkan dari F1 sama dengan 55% padatan. Jadi 0,55 dikali dengan 5,0 yang dihasilkan dari sini. Jadi hasilnya itu didapatkan 2,75 ton. Selanjutnya itu padatan lebih P1 sama dengan 1,0769 maka dimasukkan ke sisanya ke bagase. Selanjutnya itu akan dibahas dengan saya Kezia. Oke, kita bakal lanjut ke sisanya ke bagase. Nah, padatan bagase. Kita awal itu dari padatan bagase dulu, teman-teman. Padatan bagasenya itu kan 2,75 itu dari padatan masuknya dikurang 1,0761 itu tuh P1 yang udah dijelasin sama teman saya tadi yaitu Edward. Nah, mereka itu dikurang hasilnya itu 1,6731. Nah, bagase 80% padatan itu tuh dari sini, teman-teman. Dari penggilingan. B1 bagasenya itu 80% padatan. Nah, lalu kita rumusnya itu 0,80 bagase sama dengan hasil si padatan bagasenya, teman-teman. Nah, lalu lanjut B sama dengan 1,6731 per 0,80 karena tadi 80% kan. Nah, hasil dari hasilnya itu yaitu 2,0914 ton per hari. Jadi hasil bagasenya itu kesimpulannya itu yang pertama F itu sama dengan 5,5 ton per hari. Nah, hasil akhirnya itu yaitu bagasenya yaitu 2,0914 ton per hari. Jadi sekian teman-teman akhir jawaban kita dari soal 1, 2, 3, 4. Sekian persentase dari kami. Jika ada kesalahan kami minta maaf dan sampai jumpa. Terima kasih teman-teman.